Apakah semua orang merasa bahwa selama mereka masih bisa keluar rumah untuk jalan-jalan dan membeli sayur setiap hari, tubuh mereka sudah dianggap sangat kuat, terutama ketika tidak ada tanda panah yang mengkhawatirkan pada laporan pemeriksaan kesehatan? Mereka merasa bahwa kata-kata mematikan seperti serangan jantung, stroke, dan trombosis pembekuan darah sangat jauh dari diri mereka. Saya akan menceritakan sebuah kasus nyata. Bapak Budi yang berusia 65 tahun di kompleks perumahan kami selalu dalam kondisi kesehatan yang baik. Setiap pagi, beliau berjalan-jalan dan berlatih tai chi dengan teman-temannya di taman, berbicara dan tertawa, suaranya nyaring dan wajahnya kemerahan. Namun, siapa sangka, suatu hari tidak lama setelah makan siang, keluarganya menemukan separuh tubuh Bapak Budi tidak bisa bergerak, sudut mulutnya miring, dan bicaranya menjadi tidak jelas. Mereka segera membawanya ke rumah sakit, dan hasil diagnosisnya seperti sambaran petir di siang bolong, stroke iskemik yang luas. Semua orang tidak habis pikir, bagaimana seseorang yang baik-baik saja di pagi hari tiba-tiba bisa tumbang. Sebenarnya, banyak hal yang tiba-tiba di dunia ini bukanlah benar-benar tiba-tiba. Seperti gunung es yang terlihat di atas permukaan air hanyalah puncak kecilnya. Bahaya yang sebenarnya telah lama tersembunyi di bawah permukaan air. Trombosis, si pembunuh senyap di dalam pembuluh darah kita, adalah seperti itu. Ia tidak akan memberitahu Anda dengan gegap gempita bahwa ia telah datang, melainkan akan menguji batas kesehatan Anda secara diam-diam melalui beberapa sinyal yang sangat halus, bahkan sering kita salah artikan sebagai fenomena normal penuaan. Anda semua pasti tidak akan menyangka bahwa yang paling awal dapat mendeteksi si pembunuh senyap trombosis ini justru adalah aktivitas yang paling kita kenal setiap hari. Berjalan kaki. Kaki Anda sebenarnya adalah alarm trombosis paling sensitif di seluruh tubuh. Saat Anda berjalan, postur berjalan Anda, apa yang dirasakan oleh kedua kaki Anda, dan reaksi tubuh Anda setelah selesai berjalan, semuanya seperti pemindai pembuluh darah yang paling akurat setiap saat melaporkan kondisi sebenarnya dari pembuluh darah Anda. Di dalam video hari ini, saya akan mengajari Anda semua cara membaca 4 sinyal trombosis yang paling mudah terungkap saat berjalan. Keempat sinyal ini tidak ada hubungannya dengan lelah, letih, atau bertambahnya usia. Begitu muncul, itu berarti pembuluh darah Anda mungkin benar-benar tersumbat. Sinyal-sinyal ini adalah peringatan paling jelas dan paling mendesak yang dikeluarkan oleh tubuh Anda. Saya tersumbat di sini, cepat selamatkan saya. Jika Anda juga memiliki kebiasaan berjalan kaki, maka silakan tonton video hari ini sampai selesai karena beberapa masalah kecil yang tampaknya sepele ini mungkin adalah gladi resik terakhir sebelum datangnya penyakit besar di masa depan. Jangan lagi membius diri sendiri dengan mengatakan, sudah tua memang begini. Kita tidak boleh mengabaikan permintaan tolong dari tubuh kita. Bahkan satu kali pun. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan notifikasinya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan informasi kesehatan yang lebih bermanfaat di masa depan. Di sini, di Sehat di Hari Tua, kami hanya akan mengungkap kebenaran kesehatan yang jarang diberitahukan secara jujur oleh media arus utama. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Ini adalah dukungan terhangat bagi kami untuk terus berkarya. Kami juga menyambut Anda semua untuk berbagi pandangan dan pengalaman di kolom komentar di bawah. Baiklah, kita masuk ke topik hari ini. 4 sinyal trombosis yang mungkin muncul saat berjalan kaki. Sinyal pertama. Setelah berjalan, salah satu betis selalu terlihat lebih besar. Ini adalah sinyal yang paling mudah diabaikan. Apakah Anda pernah mengalami hal seperti ini? Jelas-jelas hari ini tidak berjalan jauh. Rutenya sama seperti biasa, waktunya juga sama. Tetapi begitu sampai di rumah dan melepas kaus kaki, pergelangan kaki atau betis Anda entah kenapa membengkak terlihat lebih besar. Saat ditekan dengan jari, akan meninggalkan bekas lekukan yang jelas dan butuh waktu lama untuk kembali seperti semula. Saat disentuh, rasanya kencang dan berat, bahkan ada sedikit rasa nyeri atau pegal yang tidak bisa dijelaskan. Reaksi pertama banyak orang adalah, hari ini terlalu lelah berjalan, jadi bengkak.
Cukup rendam kaki dengan air hangat dan berbaring sebentar, nanti juga akan baik-baik saja. Jika Anda juga berpikir demikian, maka Anda salah besar. Ibu Sri, yang baru saja melewati usia 60 tahun ini, memiliki riwayat hipertensi tetapi terkontrol dengan baik. Hobi terbesarnya adalah berjalan kaki selama 40 menit di taman setiap sore tanpa pernah absen. Namun, sebulan terakhir ini ia menyadari bahwa pergelangan kaki kirinya selalu bengkak seperti bakpao setelah selesai berjalan. Bahkan sepatunya terasa sesak. Ia berpikir, pasti karena sudah tua, fungsi kaki menurun dan tidak terlalu memikirkannya. Hingga suatu kali, kakinya tidak hanya bengkak, tetapi juga terasa nyeri seperti ditusuk-tusuk. Barulah saat itu ia dibawa oleh anak-anaknya ke rumah sakit. Hasil USG Doppler vaskular menunjukkan adanya trombosis vena dalam deep vein thrombosis di tungkai bawah, pembuluh vena di kaki kirinya tersumbat. Beruntung ia pergi lebih awal. Jika bekuan darah itu lepas dan mengalir ke paru-paru, itu bisa menjadi emboli paru yang mematikan. Jadi, apa prinsip di baliknya? Sebenarnya sangat mudah dipahami. Anda bisa membayangkan pembuluh vena di kaki kita sebagai jalan satu arah yang bertugas memompa darah kembali ke jantung. Ketika ada penghalang yang disebut trombus bekuan darah terbentuk di jalan ini, jalur pulang darah menjadi tersumbat. Darah tidak bisa kembali sehingga terpaksa menumpuk di tempatnya. Sejumlah besar cairan kemudian merembes keluar dari pembuluh darah ke jaringan di sekitarnya, dan kaki Anda pun secara alami menjadi bengkak. Dan saat kita berjalan, detak jantung kita meningkat dan sirkulasi darah juga ikut dipercepat. Ini ibarat menambah lebih banyak arus lalu lintas ke jalan satu arah yang sudah macet ini. Akibatnya, kemacetan menjadi lebih parah dan pembengkakan pun datang lebih cepat dan lebih jelas. Oleh karena itu, harap perhatikan baik-baik. Pembengkakan akibat trombosis ini memiliki 4 perbedaan kunci dengan pembengkakan biasa karena kelelahan, umumnya terjadi pada satu sisi. Sangat jarang kedua kaki mengalami pembengkakan yang sama persis secara bersamaan. Jika Anda menemukan bahwa selalu satu kaki atau satu tungkai yang bengkak sementara yang lain baik-baik saja, kewaspadaan Anda harus segera ditingkatkan, disertai rasa nyeri dan tegang. Tidak hanya bengkak, tetapi Anda juga akan merasakan kulit terasa kencang, ada rasa nyeri, pegal, atau bahkan sakit yang jelas saat betis ditekan. Warna kulit mungkin berubah. Kulit pada kaki yang bengkak mungkin menunjukkan warna kemerahan atau keunguan yang tidak normal. Suhu kulitnya juga mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan sisi yang sehat. Tidak membaik secara signifikan setelah istirahat. Pembengkakan biasa karena kelelahan setelah mengangkat kaki dan beristirahat semalaman pada dasarnya akan hilang keesokan harinya. Tetapi pembengkakan yang disebabkan oleh trombosis mungkin tidak akan pulih sepenuhnya bahkan pada keesokan paginya. Jika Anda berulang kali mengalami salah satu dari kondisi di atas setelah berjalan, mohon singkirkan sikap acuh tak acuh Anda. Jangan lagi menghibur diri dengan mengatakan itu, karena terlalu banyak berjalan atau fungsi ginjal yang kurang baik. Ini sangat mungkin merupakan sinyal pertolongan paling langsung dari pembuluh darah tungkai bawah Anda. Segera pergi ke bagian bedah vaskular atau dokter spesialis pembuluh darah di rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan adalah tanggung jawab terbesar bagi diri Anda sendiri. Sinyal kedua, berjalan seperti kaki diisi timah harus berhenti setelah beberapa langkah. Sinyal ini sangat membingungkan. Banyak orang akan menganggapnya sama dengan penurunan stamina. Bapak Agus, 65 tahun, sebelum pensiun adalah seorang staf marketing di kantornya dan tubuhnya selalu sehat. Berjalan kaki adalah momen yang paling ia nikmati dalam sehari. Setiap hari ia merasa tidak nyaman jika tidak berjalan 5 hingga 6.000 langkah. Namun sekitar setengah tahun yang lalu, ia menyadari bahwa dirinya menjadi semakin malas. Baru berjalan dari depan rumah ke taman kompleks, jarak yang hanya beberapa ratus meter, ia sudah merasakan kedua kakinya terasa berat dan pegal. Tidak bertenaga, seolah-olah diisi penuh dengan timah. Setiap langkah terasa sangat sulit, dan ia harus berhenti untuk beristirahat selama 1 atau 2 menit sebelum bisa melanjutkan berjalan. Awalnya, ia juga merasa ini karena sudah tua dan staminanya menurun. Ditambah lagi cuaca musim panas yang panas, wajar jika cepat lelah saat berjalan cepat. Namun, masalahnya menjadi semakin serius. Tidak hanya kakinya terasa berat,
tetapi juga disertai dengan detak jantung yang cepat, sesak napas, dan dada terasa sesak. Barulah saat itu ia merasa ada yang tidak beres. Ini bukan lelah biasa, ini adalah kelelahan yang patologis. Atas desakan keluarganya, ia pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Hasilnya sama, trombosis vena dalam sedang terbentuk di tungkai bawahnya. Otot-otot kaki kita seperti mesin yang membutuhkan banyak darah untuk memasok oksigen dan energi saat berolahraga. Pembuluh darah yang sehat seperti jalan tol yang lancar terus-menerus mengantarkan darah. Tetapi begitu ada penghalang berupa bekuan darah di dalam pembuluh darah, jalan tol itu berubah menjadi jalan desa yang macet. Ketika Anda mulai berjalan, otot-otot kaki Anda berteriak, "Saya butuh lebih banyak darah." Tetapi pembuluh darah, karena tersumbat, pasokannya sangat kurang. Otot yang kekurangan darah dan oksigen secara alami akan mengirimkan protes kepada Anda. Rasa pegal, kesemutan, dan nyeri yang memaksa Anda untuk berhenti. Ketika Anda berhenti untuk beristirahat, kebutuhan otot akan darah berkurang. Pasokan yang sedikit itu menjadi cukup untuk sementara, dan gejalanya pun mereda. Perbedaan mendasar antara rasa berat saat berjalan dan berhenti ini dengan kelelahan biasa adalah sebagai berikut. Harap waspada, muncul secara teratur. Ini tidak acak, melainkan sangat teratur. Anda mungkin akan mengalami gejala ini setiap kali berjalan pada jarak yang kurang lebih sama. Entah itu beberapa ratus meter atau beberapa puluh meter. Mereda setelah istirahat. Ciri terbesarnya adalah, selama Anda berhenti untuk beristirahat sejenak, rasa tidak nyaman akan berkurang atau hilang secara signifikan, memungkinkan Anda untuk melanjutkan berjalan lagi. Disertai gejala lain. Pada kasus yang parah, selain masalah pada kaki, mungkin juga disertai dengan sesak napas, jantung berdebar, lemas, dan ketidaknyamanan sistemik lainnya. Lokasi spesifik. Rasa berat dan pegal ini biasanya terkonsentrasi di area betis. Jadi, jangan lagi hanya menyalahkan usia tua untuk kondisi tidak kuat berjalan ini. Ini sangat mungkin merupakan peringatan serius dari sistem sirkulasi vena Anda dan merupakan gejala awal yang khas dari trombosis vena. Terutama bagi teman-teman yang memiliki riwayat hipertensi, diabetes, penyakit jantung, atau perokok jangka panjang, begitu situasi ini muncul, jangan menunda sedetik pun. Segera pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Jangan menunggu sampai pembuluh darah benar-benar tersumbat baru menyesal. Sinyal ketiga, tiba-tiba dada sesak, napas terengah-engah, dan berkeringat dingin saat berjalan. Ini adalah sinyal yang paling berbahaya dan paling mematikan dari semuanya. Jika Anda mengalaminya saat berjalan, Anda harus segera mencari bantuan. Banyak orang ketika mendengar dada sesak dan tidak bisa bernapas, reaksi pertamanya adalah serangan jantung atau fungsi jantung dan paru-paru yang menurun karena usia. Namun terkadang kebenarannya jauh lebih menakutkan dari itu. Penyebabnya mungkin sama sekali bukan di jantung, melainkan di paru-paru Anda. Ini bukan penyakit jantung, ini mungkin emboli paru yang mematikan. Emboli paru dikenal sebagai pembunuh nomor 1 di antara penyakit trombotik karena serangannya yang cepat, tingkat kematian yang tinggi, dan sangat pandai menyamar. Akarnya seringkali bukan di paru-paru, melainkan di vena dalam tungkai bawah kita. Ketika bekuan darah di kaki tidak stabil dan terlepas, ia akan melesat seperti peluru mengikuti aliran darah di jalan tol sirkulasi, melewati jantung, dan akhirnya tersangkut di arteri yang menuju ke paru-paru. Paru-paru adalah organ yang bertanggung jawab atas pertukaran gas kita. Begitu tersumbat, tubuh akan langsung kekurangan oksigen, yang memicu serangkaian reaksi mematikan. Harap ingat baik-baik, manifestasi khas emboli paru saat berjalan adalah kesulitan bernapas yang tidak sebanding dengan aktivitas. Hanya berjalan beberapa langkah di jalan datar atau menaiki tanjakan landai, sudah muncul rasa sesak dan tertekan di dada yang parah, merasa seolah-olah udara tidak bisa masuk, dan napas menjadi cepat. Kepanikan dan keringat dingin tanpa sebab yang jelas. Bersamaan dengan sesak dada, akan disertai detak jantung yang sangat cepat. Bahkan perasaan takut seperti akan meninggal, dan mengeluarkan banyak keringat dingin, mungkin disertai pusing dan mual. Karena otak kekurangan oksigen secara parah, bisa muncul pusing, pandangan kabur, tidak stabil saat berdiri, atau bahkan ingin muntah. Bibir dan kuku menjadi kebiruan.
Ini adalah tanda khas tubuh kekurangan oksigen. Lalu, siapa saja yang perlu waspada secara khusus? Mereka yang perlu duduk lama, seperti bermain mahjong, perjalanan bus jarak jauh, tirah baring jangka panjang, baru saja menjalani operasi besar, terutama operasi ortopedi, atau baru saja melakukan perjalanan pesawat atau kereta api jarak jauh adalah kelompok berisiko tinggi untuk emboli paru. Karena tidak bergerak dalam waktu lama, darah mudah menggenang di tungkai bawah dan membentuk bekuan darah. Jadi, jika Anda berulang kali mengalami gejala-gejala di atas saat berjalan atau menaiki tangga, jangan pernah lagi menjelaskannya dengan alasan lelah atau sudah tua. Ini mungkin merupakan alarm tingkat tertinggi yang dibunyikan tubuh untuk Anda. Segera hentikan aktivitas, minta bantuan orang di sekitar Anda, dan jangan ragu untuk menelepon ambulans. Waktu adalah nyawa, tidak boleh ditunda sedetik pun. Sinyal keempat, kaki dingin saat berjalan. Sinyal ini juga membingungkan dan sering disalahartikan sebagai rematik dingin atau konstitusi tubuh yang lemah. Banyak orang, begitu merasa kakinya dingin, secara refleks berpikir itu karena ginjal yang lemah atau karena kurang tebal berpakaian. Maka mereka merendam kaki, menempelkan koyo, memakai kaos kaki yang lebih tebal, segala cara dicoba. Tetapi, tahukah Anda, jika Anda tidak kekurangan pakaian, cuaca juga sama sekali tidak dingin. Tetapi begitu keluar rumah untuk berjalan, kaki Anda menjadi dingin menusuk, bahkan sedikit kesemutan dan mati rasa. Itu mungkin bukan dingin biasa, melainkan pembuluh darah arteri di tungkai bawah Anda yang tersumbat. Mari kita lihat kasus Bapak Santoso yang berusia 70 tahun. Bapak Santoso sangat memperhatikan kesehatannya dan percaya bahwa hidup terletak pada gerakan. Ia bersikeras berjalan kaki setiap pagi dan sore, berharap dapat mengaktifkan tulang dan otot serta melancarkan sirkulasi darah. Namun belakangan ini, ia menemukan hal yang aneh. Begitu berjalan, kakinya menjadi sedingin es. Terkadang, rasa dingin itu bahkan bisa menembus 2 lapis kaos kaki tebal, langsung terasa sampai ke tulang. Ia mengira rematik dinginnya yang sudah bertahun-tahun kambuh lagi dan mencoba berbagai macam salep untuk melancarkan peredaran darah, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Beberapa hari kemudian, kakinya tidak hanya dingin, tetapi juga mulai kesemutan, warnanya menjadi pucat. Dan setelah berjalan beberapa langkah, ia merasa kaki itu seolah bukan miliknya lagi, kehilangan sensasi. Barulah saat itu ia panik dan segera meminta putranya untuk membawanya ke rumah sakit. Hasil USG Doppler arteri membuat Bapak Santoso terkejut. Pembuluh arteri di pergelangan kaki kanannya telah menyempit lebih dari 75%, berada dalam kondisi kritis pembentukan trombosis. Trombosis arteri dan trombosis vena yang kita bahas sebelumnya memiliki manifestasi yang sangat berlawanan. Anda bisa memahaminya seperti ini. Arteri adalah pipa pemanas yang bertanggung jawab mengirimkan darah hangat yang kaya oksigen dan panas dari jantung ke ujung anggota tubuh kita. Vena adalah pipa pembuangan yang bertanggung jawab mengumpulkan darah air limbah yang telah digunakan oleh anggota tubuh untuk dikembalikan. Jadi, jika vena tersumbat, itu seperti saluran air mampet, manifestasinya adalah bengkak dan nyeri. Sedangkan jika arteri tersumbat, itu seperti pasokan pemanas berhenti, manifestasinya adalah dingin, kesemutan, dan pucat. Ketika Anda mulai berjalan, otot-otot kaki membutuhkan pasokan darah hangat 2 kali lipat untuk bekerja. Tetapi pipa pemanas arteri ini karena penyempitan atau trombosis sudah sangat terganggu. Pemanas tidak bisa dikirim sehingga kaki Anda secara alami menjadi semakin dingin dan semakin kesemutan saat berjalan. Silakan segera periksa apakah Anda memiliki kondisi berikut. Kaki terus-menerus dingin. Meskipun Anda berpakaian hangat, tangan Anda hangat dan tubuh Anda tidak merasa dingin, tetapi kaki Anda selalu sedingin es. Semakin dingin saat berjalan. Saat berjalan, suhu kaki tidak meningkat malah menurun. Setelah berhenti untuk beristirahat sejenak, justru terasa sedikit membaik. Perbedaan suhu yang jelas antara kedua kaki, satu kaki memiliki suhu normal, sementara kaki yang lain terasa jauh lebih dingin. Warna dan sensasi abnormal. Kaki atau jari kaki yang dingin terlihat lebih pucat dibandingkan sisi lainnya. Bahkan mungkin muncul bercak-bercak. Terasa kebas atau mati rasa, seolah-olah memakai kaos kaki tebal. Rambut di kaki rontok, kulit menipis.
Pasokan darah yang tidak cukup dalam jangka panjang juga akan menyebabkan rambut di kaki rontok dan kulit menjadi tipis serta mengkilap. Jika Anda mengalami situasi serupa, jangan menundanya lagi. Jangan selalu berpikir bahwa merendam kaki bisa menyelesaikan masalah. Itu hanya mengatasi gejalanya, bukan akarnya. Yang benar-benar bisa melihat dengan jelas adalah pergi ke rumah sakit untuk melakukan USG Doppler arteri tungkai bawah untuk melihat apakah pipa pemanas Anda benar-benar hampir tersumbat. Masalah pembuluh darah tidak pernah terbentuk dalam satu hari, tetapi menemukan dan menanganinya satu hari lebih awal dapat menghindari amputasi atau konsekuensi yang lebih serius. Jangan menunggu sampai kaki benar-benar kehilangan sensasi dan tidak bisa berjalan baru menyesal. Teman-teman, setelah mendengar keempat sinyal ini, apakah hati Anda juga sedikit berdebar? Banyak orang selalu merasa bahwa seiring bertambahnya usia, kaki menjadi kurang lincah. Sedikit bengkak, sedikit berat, sedikit dingin, atau sedikit terengah-engah adalah hal yang sangat normal. Sekarang, Anda semua seharusnya sudah mengerti. Di balik kenormalan yang kita anggap biasa ini, mungkin tersembunyi bahaya yang mematikan. Menurut data statistik global, setiap tahun, lebih dari 10 juta orang meninggal karena penyakit trombotik seperti serangan jantung, stroke, dan emboli paru. Dan sebagian besar dari tragedi ini sebenarnya bisa dideteksi dan dihindari lebih awal. Pembentukan trombosis bukanlah proses yang instan. Ini adalah proses penyumbatan pembuluh darah kita secara perlahan, sedikit demi sedikit. Dan sinyal penyumbatan ini benar-benar tersembunyi dalam langkah kaki Anda setiap hari. Teman-teman, sampai di sini sharing hari ini akan berakhir. Terakhir, mari kita rangkum dengan cepat poin-poin inti hari ini untuk memudahkan Anda semua melakukan pemeriksaan mandiri. 4 sinyal permintaan tolong dari trombosis yang paling mudah terungkap saat berjalan. Sinyal pembengkakan. Setelah berjalan, salah satu betis atau pergelangan kaki bengkak tanpa sebab yang jelas, meninggalkan bekas lekukan saat ditekan. Sinyal berat. Tidak bisa berjalan jauh. Kaki terasa berat seperti diisi timah. Harus berhenti untuk beristirahat agar mereda. Sinyal sesak napas. Aktivitas ringan saja sudah menyebabkan dada sesak, napas pendek, dan berkeringat deras. Sinyal dingin. Meskipun berpakaian hangat, kaki justru semakin dingin saat berjalan. Bahkan, sampai kesemutan dan berubah warna. Jika Anda atau keluarga Anda mengalami salah satu dari gejala di atas saat berjalan, mohon jangan lagi mengabaikannya dengan kata-kata seperti sudah tua atau lelah. Ini sangat mungkin adalah trombosis. Ini adalah sinyal permintaan tolong terakhir dan paling mendesak dari pembuluh darah Anda. Secara proaktif, memperhatikan perubahan tubuh Anda bukanlah paranoia, melainkan manajemen yang paling aktif dan bijaksana terhadap hidup Anda sendiri. Semoga Anda semua memiliki sepasang kaki yang sehat dan dapat melangkah di jalan umur panjang. Semoga sharing hari ini dapat memberikan bantuan nyata bagi kesehatan Anda dan keluarga. Jika Anda merasa mendapat manfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Mari kita sebarkan kearifan kesehatan ini bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.